Selamat pagi Pak dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gagal jantung kongestif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mekanik Megi Sri Astuti, NIM 2114201096, absen 34. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian. Gagal jantung kongestif adalah ketidakmampuan jantung memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrien. Gagal jantung kongestif adalah keadaan patofisiologis berupa kelainan fungsi jantung, sehingga jantung tidak mampu memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan atau kemampuannya. Hanya ada kalau disertai peninggian volume diastolik secara abnormal. Selanjutnya yang kedua yaitu gagal jantung akut de novo dan gagal jantung akut dekompensata. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu gagal jantung akut de novo. Gagal jantung akut de novo adalah gagal jantung yang terjadi tanpa adanya riwayat tanda dan gejala gagal jantung sebelumnya, serta seringkali disebabkan oleh penurunan akut fungsi jantung seperti infak miokard akut, miokarditis yang parah, dan regurgitasi katup aorta. Gagal jantung tipe ini umumnya menunjukkan gejala penurunan perfusi akut dan edema paru akut. Selanjutnya yang kedua, gagal jantung akut dekompensata. Gagal jantung akut yang lebih banyak terjadi merupakan gejala dekompensasi akut dari gagal jantung kronis dan didorong oleh berbagai faktor presipitasi pada pasien. Gejala yang muncul merupakan akibat dari kongesti dan rentasi cairan. Gejala seperti peningkatan berat badan, dispnea akibat aktivitas, ortopenia, dan edema ekstremitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor resiko. Yang pertama ada umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga penyakit jantung koroner, yang keempat hipertensi, yang kelima penyakit katup jantung, yang keenam penyakit jantung bawaan, yang ketujuh penyakit jantung reumatik, yang kedelapan kardiomiopati, kesembilan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya yang keempat yaitu penyebab gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif disebabkan oleh banyak kondisi yang merusak otot jantung, antara lain penyakit arteri koroner, serangan jantung, kardiomiopati, dan yang terakhir kondisi yang membuat jantung bekerja terlalu keras. Selanjutnya yang kelima yaitu gejala gagal jantung. Ada sesak nafas, tubuh terasa lelah, pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Selanjutnya yang keenam yaitu pencegahan gagal jantung kongestif. Nomor 1, mengkonsumsi makanan yang tinggi serat atau tinggi protein seperti sayur, buah, ikan, dan biji-bijian, seperti gambar di bawah ini. Nomor 2, mengurangi asupan garam dan gula, seperti gambar di bawah ini. Nomor 3, tidak meminum alkohol dan tidak merokok, seperti gambar di bawah ini. Nomor 4, berolahraga secara rutin, setidaknya 30 menit setiap hari, dan mencukupi waktu tidur dan istirahat, seperti gambar di bawah ini. Dan yang terakhir, nomor 5, mengelola stres dengan baik, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Gagal jantung kongestif adalah ketidakmampuan jantung memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrien. Penyakit gagal jantung kongestif merupakan penyakit yang sangat menyerang banyak orang. Penyakit ini tidak boleh terlalu kecapean dikarenakan cepat dapat menyerang jantung dengan cepat. Gagal jantung akut didefinisikan sebagai serangan cepat dari gejala-gejala atau tanda-tanda akibat fungsi jantung yang abnormal. Dapat terjadi dengan atau tanpa adanya sakit jantung sebelumnya. Gagal jantung kronis didefinisikan sebagai sindroma klinik yang kompleks yang disertai keluhan gagal jantung berupa sesak, fatigue baik dalam keadaan istirahat maupun beraktivitas. Maka harus selalu mengkonsumsi makanan yang tinggi serat atau tinggi protein dan beristirahat yang baik,
berolahraga 30 menit setiap hari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.